Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mitra TV, kami hadir kembali menyampaikan liputan khusus. Kali ini Mitra TV masih mengangkat persoalan tenaga honorer di Kabupaten Lampung Tengah. Seperti kita ketahui, pada 13 Januari 2025 silam, ratusan tenaga honorer yang terdiri dari para guru dan tenaga teknis dari berbagai kecamatan di Lampung Tengah menggelar aksi damai di halaman gedung DPRD setempat di Gunung Sugi. Para pegawai non-ASN tersebut menuntut untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penuh waktu, mereka menolak P3K paruh waktu. Menindaklanjuti tuntutan para pegawai non-ASN tersebut, DPRD Lampung membentuk pansus dan menggelar rapat dengan bagian hukum Pemkab setempat. Rapat yang berlangsung pada Senin 5 Februari 2025 tersebut membahas tentang penataan pegawai non-ASN di Lampung Tengah. Berikut ini laporannya untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat bersama bagian hukum Pemda Lampung Tengah pembahasan penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai tindak lanjut atas aspirasi tenaga honorer se-Lampung Tengah yang meminta diangkat sebagai tenaga penuh waktu, bukan paruh waktu. Ketua Pansus P3K fraksi Golkar DPRD Lampung Tengah, M. Isa Ansori mengatakan bahwa pihaknya bersama anggota DPRD Lampung Tengah lainnya telah membentuk Pansus P3K untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Isa Ansori menjelaskan, Pansus ini dibentuk atas dasar aspirasi para tenaga honorer se-Kabupaten Lampung Tengah yang telah ditandatangani Ketua DPRD Lampung Tengah nomor 5 tanggal 24 Januari 2025. Selain itu, Isa Ansori menambahkan bahwa dari hasil beberapa pertemuan dengan dinas terkait dan hasil dengar pendapat, dan pada hari ini juga dilakukan rapat dengan bagian hukum, Isa Ansori berharap kepada bagian hukum untuk dapat mengambil langkah terkait dasar hukum apa yang diinginkan oleh para tenaga honorer bisa terangkat seluruhnya menjadi tenaga honorer penuh waktu. Pansus ini berdasarkan SK Ketua nomor 5 tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025. Perlu saya sampaikan bahwa dari terbitnya SK ini langkah awal di hari Kamis yang lalu kita telah rapat dulu internal, kemudian Senin kita panggil BPSDM untuk RDP, kemudian kemarin bagian kemudian hari ini BPKAD dan bagian hukumnya kita akan diskusi. Nah, Pak Kabak Hukum tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh teman-teman dari BPKAD bahwa ada kendala-kendala yang tadinya data ini simpang siur, dan ini sudah mendekati final yang akan jadi dasar kita untuk menerbitkan SK paruh waktu. Nah, hari ini siang ini terkait dengan bagian hukum ini, kami ingin mendengarkan dari bagian hukum kira-kira aturan-aturan yang dari pusat itu sudah sejauh mana ditindaklanjuti oleh Pemda dalam hal ini terkait dengan peralihan dari tenaga honorer kemudian ke paruh waktu ini. Untuk itu kepada bagian hukum kami juga menyampaikan harapan agar juga mendorong BPSDM ini segera mengambil langkah-langkah terkait dengan aturan-aturan hukum yang menjadi dasar kita untuk melakukan pembayaran bagi teman-teman tenaga honorer dan sebagainya.
itu dulu. Ya Pak, Bu Wakil, Bu Sekretaris, ya kita dengarkan dulu paparan dari bagian hukum ini, apa saja yang sudah didapat kemudian sudah ditindaklanjuti oleh bagian hukum terkait dengan P3K yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Itu saja sementara saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Riki Augusta, Kepala Bagian Hukum Pemkab Lampung Tengah, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa bagian hukum telah melakukan pencermatan, pengkajian terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rizky menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan berdasarkan keputusan Menpan RB terkait dengan P3K. Rizky menambahkan, pemetaan tenaga non-ASN ini diberi batas waktu hingga akhir 2024 dan pihak bagian hukum juga telah mengeluarkan surat edaran terkait P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pansus anggota DPRD yang merupakan anggota Pansus, rekan-rekan perwakilan dari paguyuban honorer di Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin kami langsung saja, Pak Pimpinan. Sebelumnya kami sampaikan bahwasannya kami bagian hukum sudah melakukan pencermatan, pengkajian dan analisa terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan beberapa keputusan Menpan RB terkait dengan P3K. Jadi secara substansi mungkin poin yang saya sampaikan yang pertama, bahwasanya amanah undang-undang itu untuk penataan tenaga non-ASN itu, ini amanah undang-undang dikasih batas waktu sampai dengan akhir tahun 2024. Itu bunyi di dalam undang-undang. Selanjutnya juga dengan adanya keputusan dari Menpan RB terkait dengan beberapa tahapan P3K ini sudah kami tindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan mengeluarkan surat edaran di akhir tahun. Di dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Bapak Bupati Lampung Tengah menindaklanjuti permasalahan yang ada di Lampung Tengah sini sudah ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan proses pengangkatan tenaga non-ASN itu sesuai dengan amanah peraturan yang ada itu untuk tahun 2025 itu tidak terlaksana sampai dengan saat ini aturan yang diterima. Selanjutnya juga terkait dengan seperti tenaga kebersihan, driver, dan penjaga kantor atau keamanan. Ini sebetulnya sejak tahun 2022 Menpan RB itu sudah menerbitkan surat untuk tidak lagi boleh melakukan penempatan terhadap 3 komponen tadi. Untuk menanggulanginya itu dengan menggunakan mekanisme outsourcing. Dan selanjutnya juga Pak Ketua dan rekan-rekan DPRD, sebetulnya juga kami dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah minggu lalu juga sudah melaksanakan rapat pembahasan terkait menindaklanjuti bagaimana proses penganggaran bagi teman-teman yang kemarin tidak lolos lah istilahnya. Kan kalau interpretasi kami sesuai dengan keputusan Menpan RB ini, bagi yang tidak lolos kemarin ini akan diangkat menjadi P3K terwaktu. Nanti teman-teman dari paguyuban juga mengizin ini kalau ada analisa atau interpretasi yang berbeda kita akan berdiskusi di sini. Nah, tapi memang sampai dengan saat ini petunjuk pelaksanaan terkait mekanisme pengangkatan P3K terwaktu itu dari pusat pemerintahan. Kami khususnya BKPSDM secara teknis mengurusi hal ini sudah berkomunikasi dan kami juga sudah berkomunikasi dengan PIC Menpan RB yang berada di Provinsi Lampung. Memang mereka menyatakan sedang dalam tahap penggodokan terkait dengan petunjuk pelaksanaan untuk P3K waktu ini. Jadi juknisnya sampai saat ini teman-teman, kami pemerintah daerah itu belum
Tapi kalau informasi secara lisan yang kami dapatkan berdasarkan hasil koordinasi kami, nanti akan dibuatkan yang namanya SK transisi. Ya, SK transisi. Iya. Tapi ini bagian masuk ke dalam paparan database. Karena nanti kan akan sekilas ini informasi kami dapatkan nanti akan diberikan nomor induk pegawai bagi yang P3 daftar waktu, dan itu kurun waktunya kurang lebih 3 bulan dari keputusan Menpan RB nomor 16. Ini kan diterbitkan di tanggal 13 Januari. 3 bulan dari sini rencananya baru akan terbit petunjuk pelaksanaan yang akan mengatur terkait itu. Nah, mungkin itu Pak Ketua beberapa hal yang sebagai pembukaan dari kami. Jadi kalau terkait penganggaran dan lain sebagainya, kebetulan pada saat yang bersamaan ini selesai rapat dari sini pun saya ditunggu oleh BKD, Pak Astiga dan teman-teman. Kami juga akan membahas terkait dengan penganggarannya. Ini yang juga kita ada motivasi juga ya, masih bingung juga ini teman-teman Pak Ibu. Permendagri 15 tahun 2024 itu menyatakan sudah tidak boleh lagi menganggarkan di belanja pegawai, iya kan? Nah, ini yang sedang kami tunggu juga. Sebetulnya kami juga menunggu ketegasan gitu dari pusat ini, role-nya ini seperti apa gitu. Dan permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, ini di semua kabupaten. Tapi yang pasti kami pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sudah ada beberapa hal yang saya sampaikan. Kami sudah menerbitkan surat edaran, kami sudah rapat secara intensif. Ini kalau boleh curhat ini kadang-kadang tiap hari ini rapatnya P3 terus ini Pak Aam, Pak Nata, betul ya? Tiap 2 jam sekali pasti dipanggil saya sama Pak Sekda, sama Pak Asisten, sama Kepala BKT rapat terkait ini. Karena dinamika di pusat ini sangat cepat juga. Dinamika di pusat ini sangat cepat. Ketentuan terkait ini. Jadi, tapi mohon izin sampai saat ini kami belum mendapatkan aturan yang tertulisnya yang mengatur hal tersebut. Hanya di keputusan Menpan RB nomor 15 tentang kriteria perangan tambahan. Yang kedua, keputusan Menpan RB nomor 16 tentang P3 daftar waktu. Bila selain dari 2 keputusan Menpan RB ini kami belum menerima aturan secara tertulis. Mohon izin teman-teman anggota DPRD, Bapak Ibu, kalau wacana di medsos ini kan luar biasa. Wacana di medsos ini luar biasa. Saya melihat kemarin di Lampung Timur, mohon izin ini sedikit melebar, dan menuntut minta diangkat penuh waktu. Yang mohon izin teman-teman, bukannya pemerintah daerah dan DPR tidak mau, tapi kami kan basicnya terus aturan. Kalau misalnya diterbitkan dari Menpan RB aturan ada kriteria untuk angkatan penuh waktu, yakinlah pemerintah baik eksekutif maupun legislatif pasti akan menindaklanjutinya. Jadi mungkin itu untuk sementara, mohon izin kepada pimpinan. Demikian beberapa hal bisa kami sampaikan. Harapan kami forum diskusi hari ini sama-sama juga kita bisa menghasilkan keputusan yang baik untuk bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang sama, Dedi Desa Putra, anggota Pansus Penanganan P3K, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa hasil dengar pendapat dengan BKPSDM dan BPKAD bahwa tinggal menunggu aturan yang jelas. Bila turunan aturan sudah jelas, BPKAD siap untuk melakukan pembayaran. Langsung saja, karena mengingat waktu, Pak Kabak Hukum juga mau rapat tentang ini juga. Kami sedikit aja, karena kami juga sudah hari Jumat kemarin RDP konsultasi juga, sharing dengan BKD kita, dan tadi juga sama BKD siang ini sama Kabak Hukum. Jadi juga teman-teman dari Moler, Bang Aam dan Bang Nata juga dengar, dan juga yang dari kami DPRD. Tadi sudah disampaikan mengenai Kemenpan RB 15 dan 16. Jadi
BPKAD tadi tinggal menunggu turunan aturan ini yang baku yang disampaikan BKPSDM kita ke BPKAD. Jadi kalau aturan turunan ini sudah jelas, artinya BPKAD kita siap untuk membayarkan. Jadi berdasarkan aturan ini yang disampaikan Bapak Hukum tadi, kalau aturan Kemenpan RB ini dia mengangkat paruh waktu, Pemda Lampung Tengah dalam hal ini eksekutif legislatif, ya oke-oke aja. Akan tetapi di sini paruh waktu yang tidak masuk kemarin, yang sudah ada datanya di pangkalan database, itu semua diakomodir paruh waktu. Nah itu Bang Am dan Bang Nathan selaku perwakilan dari teman-teman honorer ini memiliki. Nah, tapi teman-teman ini kan lagi galau, memiliki gimana nggak galau? Mereka ini sempat bertanya-tanya. Kalau ini pada waktu dan kami diberikan ini, itu pun belum ada aturannya. Aturan turunannya kan belum nyampe juga. Kalau dibayarkan angkanya separuh waktu itu cuma 1 juta, sama dengan mereka awal kemarin. Nah, tapi kalau mereka yang sudah diberikan ini, bedanya sudah terakomodir dan diberikan ini. Kalau ini nanti sudah diberikan ini, nanti dari bagian hukum Pemda juga dibantu aturannya, apakah nanti dasarnya perbu atau perda untuk mengangkat mereka ini, mendorong mereka setelah mereka diangkat pada waktu dan diberikan ini, untuk mendorong mereka satu tingkat lagi penuh waktu, Pak Kabar, secara bertahap. Inilah yang kita mau sharing dengan Pak Kabar. Apakah nanti apa yang perlu kita sampaikan ke Menpan RB dan BKN setelah mereka menurunkan turunan aturan ini, sehingga kita dapat menjalankan amanah Menpan ini untuk membayarkan gaji dan mengakomodir mereka tenaga honorer kita. Nah, untuk selanjutnya, kalau turunan ini sudah ada, nanti dari bagian hukum tolong dibantu, diberikan supaya tidak menunggu aturan yang lebih tinggi untuk mendorong kawan-kawan honorer kita di Lampung Tengah. Apakah nanti bentuknya perbu ataukah perda? Jadi tinggal wadah kita sekali lagi aja satu grade. Jadi ada ketenangan lah bagi mereka ini, gitu ya. Pak Am ya, dan Monata ya, nanti disimak nanti apa yang perlu disampaikan. Kalau saya juga tidak full, nanti sampaikan juga sama Pak Kabar Hukum juga nggak apa-apa. Nah, jadi harapannya itu, dan nanti jadi catatan kami, kalau seandainya kami minggu depan BKD sudah, BPKD sudah, dari bagian hukum sudah, kami akan ke Menpan RB dan BKN, mungkin teman-teman honorer juga kami ajar, karena mereka menyampaikan kepada kami aspirasinya sudah kami jalankan, sehingga juga kami terbentuk pansus ini memang untuk mengakomodir mereka. Sama dengan Pak Kabar Hukum, dengan Pak Sekda dan BPKAD, kami ini beberapa minggu terakhir ini intens juga ini Pak Kabar. Jadi harapan kami, catatan kami Pak Kabar, tinggal menunggu turunan aturan supaya BKAD jelas dan BPKAD juga bisa membayarkan, dan bagian hukum juga melegalkan kalau memang sudah ada turunan aturannya kan gitu. Kalau nggak ada, mereka juga nggak ada dari bagian hukum juga untuk melegalkan, mereka juga nggak boleh membayarkan dan nggak boleh mengangkat. Jadi catatannya cuma kalau setelah aturan ini, mungkin kalau dengan adanya aturan ini pasti turunannya akan dibatalkan untuk BKD, untuk daerah. Dan tetapi sekali lagi saya ulangi, untuk perbu atau perda supaya mereka ini nantinya
bisa diangkat berwaktu, jadi tidak pada waktu nanti 5 tahun lagi mereka atau waktu yang tidak jelas. Apakah nanti dengan turunan aturan dengan adanya perda nanti bisa mungkin di dalam tahun ini juga mereka naik grade berwaktu dan sebagainya. Mungkin itu Pak Kabak Hukum dari saya. Silakan nanti kalau dari teman-teman atau Bapak khusus yang disampaikan silakan. Kalau dari keuangan BPKD siap. Kalau cuma 1 juta tadi mungkin ada aturannya mereka 1 juta dulu. Jadi nanti teman-teman dari tenaga honorer yang mewakili bisa menyampaikan. Seandainya kami dari Pansus dan dari bagian hukum juga ada yang perlu nanti disampaikan, silakan bisa langsung menyampaikan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Pansus. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus P3K Binti Lutfia SPD mengatakan bahwa BPKAD secara keuangan telah siap untuk mengcover tenaga honorer paruh waktu yang berjumlah 3.360 tahap 1 dan tahap 2 berjumlah 2.922. Menyimak beberapa obrolan tadi dari kawan-kawan juga hasil RDP sebelumnya dengan BPKAD, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi disampaikan bahwa BPKAD itu secara keuangan siap untuk mengcover kawan-kawan tenaga honorer paruh waktu yang berjumlah 3.360 ditambah dengan tahap 2 itu 2.922. Dengan 3.360 tahap 1 ditambah tahap 2 itu 2.922. Ya, mereka siap karena tadi juga disampaikan bahwa mereka ada surplus anggaran 124 miliar. Artinya ini kita dananya siap. Nah, kemudian yang menjadi PR adalah mengedukasi kawan-kawan honorer yang hari ini mereka menuntut bahwasannya tidak ada tuntutan lain kecuali mereka diangkat sebagai P3K full waktu, kan seperti itu. Setelah dikembalikan ke aturan kita nggak bisa. Nah, ini kan akan menjadi PR kita bagaimana mengedukasi mereka. Adakah mungkin nanti bagian hukum juga merumuskan cara bagaimana kemudian ini bisa disampaikan ke kawan-kawan bahwa ini akan bertahap, bahkan mungkin nanti seperti yang disampaikan Bu Dedi tadi, kita membuat dasar hukum juga bahwa ke depan kita bisa memastikan kawan-kawan honorer yang hari ini paruh waktu itu akan diangkat sebagai tenaga honorer full waktu sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dan izin kami merekomendasikan ketentuan-ketentuan yang akan dibuat itu nanti juga bisa dikomunikasikan. Karena apa? Kita tahu teman-teman honorer ini yang paling urgensi adalah berdasarkan usia dan masa kerja. Tenaga honorer ini ada yang sudah 22 tahun, 20 tahun, 17 tahun. Nah, ini regulasinya juga harus dibuat dan jelas harus diterapkan. Karena kasihan sekali Pak Kabar, mereka yang baru honor 5 tahun karena kecerdasannya, karena mereka generasi milenial, mereka Gen Z, yang tua-tua ini akhirnya kalah. Sehingga ini juga perlu dirumuskan aturan turunan khususnya supaya mereka bisa terakomodir berdasarkan masa kerja mereka. Nah, ini saya nanti supaya dirumuskan kira-kira apa yang bisa mendukung itu. Pak Dewan, Pak Dedi, mungkin ini berkaitan hampir sama tadi pertanyaannya dengan Ibu Binti. Bagaimana kita pemerintah daerah merumuskan suatu produk hukum yang memberikan kepastian terhadap teman-teman yang menjadi tuntutan rekan-rekan ini kan, bagaimana dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Seperti itu Pak, dasar hukumnya. Dan ini juga kami secara tegas kami sampaikan, ya kami nggak bisa kalau belum ada aturan teknis dari Menpan RB, karena kewenangan ini kewenangan dari pemerintah pusat. Justru kalau kita merumuskan sendiri, ya kita mengajukan ketentuan yang lebih tinggi Pak, mohon izin ini Pak. Jadi kalau nanti pemerintah pusat dengan melalui Menpan RB atau BKN sudah merumuskan aturan tertulisnya,
nanti baru bisa kami tindak lanjuti, Pak. Tapi kalau sampai saat ini kami menyusun perbu terkait dengan hal ini yang mengatur pengangkatan penjaga paruh waktu menjadi pindah waktu, ya kami melanggar aturan. Karena hal ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Kami kan merupakan perpanjangan tangan di daerah. Ya. Kecepatan. Oh iya, siap. Aturan turunannya ada, Iya. mereka terangkat paruh waktu, Iya. baru kita merumuskan itu, Siap. tapi sesuai dengan aturan turunan dari pusat. Oh iya, kalau itu pasti, Pak. Iya, iya, kalau itu pasti, Pak. Bisa terakomodir dan Iya. beberapa lama yang Iya, kalau siap. mereka ini kan setelah mereka terangkat paruh waktu dikasih nih gaji yang juga terbatas atau honorer, apakah 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun? Oh iya, siap. Oh iya, kalau itu sudah merupakan kewajiban kami, Pak. Ya. Pasti kalau sudah ada aturan teknis petunjuk pelaksanaan dari Menpan RB atau pusat sudah turun, pasti kami berkewajiban untuk segera untuk menindaklanjutinya. Pasti akan menjadi prioritas kami untuk pembentukan produk hukum itu, Pak. Nah, yang selanjutnya mungkin ini kaitan lagi yang masalah outsourcing, Pak. Saya sambung. Jadi kalau mekanisme outsourcing ini, Bu Binti, itu metode yang diterapkan itu metode pengadaan barang dan jasa. Secara teknis mungkin ya bukan kami yang bisa menjelaskan. Ada bagian PBJ dan BKPSDM. Itu mekanismenya mekanisme pengadaan barang dan jasa. Iya, seperti itu. Dan yakin kalau toh turunan tertulisnya sudah turun dari pemerintah pusat, ya kami masih berkewajiban untuk melakukan percepatan terhadap pembentukan produk hukum, apakah itu bentuknya perda atau Ya, itu Pak, maksudnya ini kami pengennya bagian hukum ini bisa meluncurkan produk hukum Siap. yang memberikan kepastian kepada teman-teman tenaga pembantu yang tidak terakomodir itu tadi Siap. bisa terikut walaupun melalui outsourcing gitu loh. ya, siap. Agak PR memang, tapi dicari polanya. Kami pada prinsipnya selagi itu tidak menyalahi aturan, ya. Ya, aturan kami kan dari pusat, ya. Tapi yang tadi disampaikan sama Pak Dedi, ya itu pasti, Pak. Begitu ada aturan juknisnya dari Menpan RB, ya kami biasanya dikasih rentang waktu itu, Pak. Apa ini hal-hal yang bersifat lex spesialis kan? Pasti dikasih kurun waktu setengah tahun harus menyiapkan ini. Stepnya dari mereka jawab dan Iya, siap. Persoalan tenaga non-ASN tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Untuk itu diperlukan langkah konkret dengan duduk bersama antar legislatif dan eksekutif, termasuk kehadiran satuan organisasi perangkat daerah guna membahas langkah strategis terkait hal tersebut. Belum lama ini ribuan tenaga honorer dari berbagai daerah menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR untuk menuntut kepastian status mereka. Mereka menuntut pemerintah segera menuntaskan database Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang hingga tahun 2025 masih belum jelas penyelesaiannya. Para demonstran menyuarakan aspirasi mereka dengan penuh semangat dan tekad memperjuangkan hak mereka sebagai tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Salah satu tuntutan utama para tenaga honorer adalah pengesahan peraturan pemerintah yang menjamin pengangkatan tenaga honorer kategori R2 dan R3 menjadi pegawai penuh waktu. Ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu dan Bapak yang sudah mempercayakan aspirasi Ibu dan Bapak ke DPR RI. Persoalan yang Ibu Bapak hadapi selama ini, ya.
Bapak Presiden Prabowo Subianto. Siap Ibu Bapak? Pemirsa, demikian tadi liputan khusus tentang Pansus DPRD Lampung Tengah yang menindaklanjuti tuntutan para pegawai non-ASN di Lampung Tengah. Sampai jumpa pada liputan kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.